Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah sebagai ungkapan terima kasih kita atas limpahan karunia-Nya yang tak terhingga. Ya, salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya sangat kita harapkan, yang perjuangannya sudah kita nikmati. Semoga nanti kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Pak Fajar yang mewakili Kalapas, yang saya muliakan Pak Mola, Pak Herman, Bapak-bapak yang lain yang hadir ya, yang saya muliakan tim hadrah yang sudah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya sayangi, yang saya cintai dari hati saya yang terdalam, saudara-saudaraku yang hadir di pesantren At-Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Amin. Supaya enak ceramah kita ini, saya mau ngajak semuanya bersolawat ya. Tadi udah solawat, kita solawat lagi ya. Tapi dikeluarin suaranya ya. Semuanya dari yang pojok kiri, kanan, depan, belakang harus bersolawat sama Nabi. Saya cerita dulu. Saya ini orang yang termasuk sering menghibur diri dengan solawat Nabi. Saya ini orang yang termasuk sering membaca solawat kalau waktu duit saya dulu tidak ada waktu saya sekolah di Mekah. Entah kenapa kadang-kadang kata orang saya bohong ya Pak ya. Saya duduk nih di depan Ka'bah, nih kayak gini saya duduknya, ada tangga-tangga turun ke Ka'bah. Saat misalnya duit udah nggak ada, untuk makan aja nggak ada. Waktu itu kan kita sekolah full ya. Jadi yang saya lakukan apa? Duduk di depan Ka'bah. Salatullah salamullah depan Ka'bah ala taha rasulillah, gitu terus saya lakukan. Padahal saya nggak bilang sama Allah, ya Allah saya minta duit, enggak. Nanti tiba-tiba ada orang datang, assalamualaikum inta talibul ilm fakka, naam, udah dia salam saya, salam artinya ya. Nanti ada orang yang lewat, dia tanya saya, kamu pelajar di Mekah? Ya, saya bilang. Udah, diambilnya sesuatu dari dompetnya, di salamnya saya. Nanti saya buka, isinya 500 real, Pak. 500 real itu 1.500.000 rupiah. Bahkan sekarang hampir 2 juta. Itu apa tadi? Sholat. Itu tentu itu praktek dari saya. Tentu saya praktekkan itu karena ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyara. Siapa yang sholawat sekali kepadaku, kata Nabi, akan diberi Allah berapa? 10 rahmat. Bukan 10 orang yang namanya rahmat ya, beda. 10 rahmat. Rahmat bukan 10 orang yang namanya rahmat. Bayangkan 10 rahmat itu macam-macam Pak. Bisa jadi Allah kasih kita duit yang banyak. Bisa jadi Allah kasih kita kesehatan. Atau kalau saya bisa jadi tiba-tiba pas pulang aku ke rumah, istriku ngomong, Bang, insya Allah besok pagi ku carikan abang istri kedua, katanya. Ya, kalau itu semuanya mau ya. Banyak model rahmat itu banyak ya. Jadi maka karena kawan-kawan di pesantren At-Taubah ini saya ajak berselawat dan sering-sering berselawat. Tepuk gendang itu banyak selawat sama Nabi ya. Nah, saya di rumah, anak saya kalau demamnya sikit, maksudnya demam belum panas sekali, flu dia, nggak usah bawa ke rumah sakit, aku bilang. Ku gendong anakku itu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Nanti 2 jam sembuh itu anakku itu. Oh ini serius ini. Aduh.
Tapi orang kadang-kadang bertanya di hatinya, masa sih? Ada nggak yang gitu di hatinya sekarang? Ada, itu ya. Nggak yakin sama aku ini. Kalau Nabi sudah cakap, sudah bilang, aku pegang pasti. Ya. Ada orang kalau Nabi bersabda masih mikir dia. Kalau saya ini Nabi bersabda, saya pegang sudah, selesai. Ya. Sabda Nabi Pak lebih pasti daripada janji hakim yang mengatakan Bapak bebas tanggal berapa bulan berapa. Jadi apa tadi namanya? Sholawat sama Nabi. Rajin-rajin nih. Ayo sama-sama kita sholawat badar ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Sama-sama ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Allah, enak hati itu kan? Tuh, lebih enak daripada menarik samsu sebatang. Itu kan? Nah, jadi kita bicara dulu ya. Ini kita mau, ini jangan anggap ceramah ini ya. Ini kita ngobrol-ngobrol. Yang mau tanya boleh, ya. Yang mau tanya boleh. Saya pertama yang ingin saya ceritakan begini. Manusia Allah ciptakan punya takdir yang sudah disertakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi takdir yang sudah ditentukan Allah bukanlah untuk mengatakan si Salman ini baik atau bapak-bapak ini lebih baik, bukan. Tetapi untuk menunjukkan kau sabar atau bersyukur. Ya. Dikasih Allah seseorang enak, ujian buat dia. Bersyukur tidak sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih Allah yang tidak enak, ujian juga buat dia. Sabar dia atau tidak. Saya ulang ya. Manusia diciptakan Allah sudah diiringi oleh takdir yang memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi takdir itu atau ketentuan yang sudah kita terima ini bukan untuk mengatakan saya baik atau bapak lebih baik, tetapi untuk melihat apakah kita bersyukur saat nikmat itu baik atau sabar saat nikmat itu tidak baik. Setelah bapak merespon baru ada nilai buat bapak.
Saya ulang ya. Ini saya ulang lagi sekali lagi supaya masuk di hati saya dan kita semua. Diberikan Allah kita takdir bukan untuk menilai bapak baik atau saya lebih baik, tetapi untuk melihat apakah saya bersyukur saat enak atau saya sabar saat tidak enak. Setelah respon saya baru ada nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Bisa saja orang diberi Allah dengan enak, baik, nampak, tapi karena dia tidak bersyukur kepada Allah, tidak ada artinya buat Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja seorang mendapatkan yang tidak baik, tidak enak, Pak, tapi karena dia sabar melewatinya, tidak membuat dia lupa sama Allah, tidak membuat dia engkar sama Allah, tetap dia sholat 5 waktu, tetap dia baca Al-Quran, tetap dia katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini dari Allah. Sebenarnya sama, Pak. Kalau tidak enak kita baca inna lillah, semuanya ini milik Allah. Kalau enak kita baca apa? Alhamdulillah. Sama-sama apa, Pak? Sama-sama lillah. Jangan lupa itu. Tidak ada bedanya alhamdulillah sama apa? Inna lillah. Karena sama-sama apa, Pak? Lillah. Artinya lillah apa? Milik Allah. Itu ya. Alhamdulillah dengan inna sama-sama kepunyaan Allah. Kalau kita bersyukur, maka kita akan diangkat Allah derajatnya. Kalau kita bersabar, maka kita dinaikkan Allah juga pangkatnya. Tentu derajat dan pangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya mengajak kita semua, bersyukurlah. Ya, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan begini, bapak-bapak, manusia itu ada yang sanggup bersyukur ketika ada, sabar ketika tidak ada. Saya ulang ya, bersyukur ketika ada, bersabar ketika tidak ada. Ini normal. Ini normalnya. Alhamdulillah kalau enak. Dia bilang innalillah kalau tidak enak. Ada di bawahnya. Apa itu yang di bawahnya? Kufur ketika ada, sombong ketika ada. Ya, kalau ada, kalau enak, sombong. Ada yang begitu. Tapi kalau enggak ada, menangis, mengupat, mengeluh. Ini di bawah ini. Ya. Jadi kalau ada, sombong. Tapi kalau enggak ada, mengeluh. Ini di bawah. Ada yang original, yang pertama. Yang nomor 1. Yang tengah sudah kita bahas tadi ya. Ada yang nomor 1. Apa itu, Pak? Dia bisa bersyukur kalau tidak enak. Apa? Dia bilang apa? Alhamdulillah, padahal enggak enak. Menurut pandangan orang biasa. Tapi kalau datang nikmat, dia bilang apa? Innalillah. Ini orang yang tak biasa ini kalau ini. Mungkin yang bisa kayak gini nih saudara-saudaraku yang depan saya ini semuanya ini. Amin. Nah, gitulah ya. Saya ulang ya. Ada 3 tingkatan tadi ya. Ada bersyukur, tidak ada sabar, itu biasa. Oke, yang nomor 2, ada sombong, tak ada mengeluh. Ini di bawah ini nanti tempatnya. Ada yang di atas. Tadi apa, Pak? Ketika tidak ada, dia bilang apa? Alhamdulillah. Ketika ada, dia bilang apa? Sanggup kira-kira? Pas ada rokok, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bisa gak?
Nggak bisa. Nah, emang ini enak mengucapkannya, mengamalkannya. Ayolah sama-sama kita ya. Jadi kalau lagi tidak ada, bilang apa? Alhamdulillah. Kalau lagi ada, innalillah. Yang mampu melakukan ini siapa? Umar bin Khattab. Banyak sahabat Pak yang kita baca sejarahnya, yang terkenal mampu mengamalkan ini adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wardah. Waktu itu anaknya meninggal Pak. Ketika diumumkan anaknya meninggal, semua orang mengatakan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Terbalik, Umar bilang apa? Alhamdulillah. Kan? Dia bilang apa? Alhamdulillah. Hanya Umar ini yang kayak Umar yang bisa mengamalkan. Kalau kita pasti nangis kita. Tak ketemu anak 7 hari aja udah kangen kita udah. Sebenarnya 11-12 antara kangen anaknya apa maknya gitu kan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah mengucapkan alhamdulillah ketika anaknya meninggal. Heran semua sahabat, bukankah sunnahnya Umar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kau melakukan hal yang beda ini Umar. Gak pernah diajarkan oleh Nabi begitu pula. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Umar bilang gini, sahabat-sahabatku, tentu saya punya alasan kenapa saya ucapkan alhamdulillah. Bukan berarti saya menentang sunnah Rasulullah. Sahabat-sahabatku tahu nggak? Allah itu maha kuasa. Jawaban sahabat apa? Tahu. Kira-kira sahabat-sahabatku, Allah itu kuasa tidak mencabut nyawa kami sekeluarga sekaligus? Sahabat semua dia betul juga Pak Umar. Karena waktu Allah mencabut nyawa anak Pak Umar itu, kira-kira mampu nggak Allah mencabut nyawa mereka sekeluarga Pak? Waktu Bapak ditetapkan di sini harus 2 tahun, kira-kira Allah mampu nggak membikinnya jadi 15 tahun Pak? Menjadi seumur hidup? Atau diutus Israel waktu itu mampu nggak? Maka kata Umar apa? Alhamdulillah cuma anakku yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang alhamdulillah 2 tahun, sebentar itu ku habiskan nanti menghafal Quran di sini. Wah, saya doakan ini semoga bapak-bapak kawan-kawan yang di sini 2 tahun lulus dari sini. Kalau mana Pak Fajar tadi udah berangkat ya? Maunya Pak Fajar bikin ada ijazah dari sini hafal Quran, ditempel oleh kalapasnya. Mau paten itu bayi ya? 2 tahun. Kalau 2 tahun bisa menghafal Quran bisa. 2 tahun bisa. Kalau kawan-kawan butuh teorinya, saya datang lagi nanti Pak Mola. Ya, untuk menjelaskan hafal Quran ini 2 tahun bisa. Tapi harus sesuai pepatah Arab, manjada. Hafalnya semuanya. Saya ulangi, manjada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Ini kita tadi mengamalkan pesan tadi ya, bahwa takdir Allah ini ketika kita ucapkan alhamdulillah akan muncul hal-hal positif yang sangat banyak. Kawan-kawan kenal Buya Hamka nggak? Tahu dong ya. Tahu Buya Hamka ya? Buya Hamka pernah juga di pesantren kayak gini. Tahu nggak? Pernah dengar ceritanya? Apa yang dia lakukan? Menulis tafsir, namanya Tafsir Al-Azhar, 99 jilid Pak. Bukan 50 halaman, 99 jilid. Saya ulangi lagi ya. Ketika perasaan tidak enak yang dikasih Allah, kita baca alhamdulillah, maka kita akan dibimbing oleh Allah melakukan hal yang diridhoi oleh Allah. Contohnya yang di sini jadi menghafal Quran, bawa Al-Quran ya. Menghafal Al-Quran itu gampang, pang. Menghafal Quran itu
Mudah kali Pak. Di dunia ini yang paling mudah menghafalnya Al-Quran. Mau tes? Kita tes dulu ya. Apa yang Bapak hafal apa? Apa yang bisa Bapak hafal aja? Coba kasih saya. Mungkin hafal Garuda Pancasila? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Hafal nggak itu? Coba robah dia iramanya Pak. Masih hafal nggak? Jadiin dia dangdut gitu. Hilang dia nanti hafalannya. Kalau kita hafal Fatihah, bikin mau irama apapun hafal kita nanti. Tukar-tukar irama Al-Fatihah. Dari Sudais, Syuraim, Roma irama apa hilang, enggak hilang dia. Atau bikin dia cepat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Coba bikin Garuda Pancasila cepat-cepat. Lupa nanti itu. Mudah kali menghafal Quran. Sangat mudah. Maka saya ngajak kawan-kawan ini. Mudah-mudahan nanti kalau ini hadir 200 orang, maka yang hafal Quran 225 orang. Jinnya juga hafal Quran. Ya? Saya ulangnya. Jadi ayo kita amalkan yang dipakai oleh Umar bin Khattab. Justru apa? Mengatakan alhamdulillah ketika tidak enak. Ya. Karena apa? Allah mampu memberikan yang lebih dahsyat. Ya. Tetapi yang Allah berikan hanya di sini saja. Alhamdulillah. Kemudian baru gunakan untuk hal yang positif. Maka saya mengajak kawan-kawan semuanya yang hadir di sini, saya mengajak menghafal Al-Quran. Ya. Jadi nanti kalau pulang nanti ke rumah bisa jadi imam langsung sholat. Enak pula bacaannya. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun. Mantap. Gini, saya ajak lagi bapak-bapak ya. Bila ada sesuatu yang tak enak dalam hidup, kita ucapkan alhamdulillah, digerakkan Allah kita membaca Al-Quran. Ya Allah, hidup ini enak kali rasanya sudah. Ya. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, dengan istri saya, ini saya bercerita betapa pentingnya Al-Quran ya, untuk menghadapi hidup. Waktu saya menikah dengan istri saya, uang yang ada di dompet saya dan di semua ATM saya cuma 75.000 rupiah. Istriku nanya, mau makan apa kita bang? Karena gitu kan, ya makan nasi lah dek. Gue bilang, masa makan tempurung kita? Gue bilang. Tanyanya kita, mau makan apa kita bang? Ya makan nasi lah, gue bilang. Dia khawatir karena duit suaminya cuma berapa tadi? 5.000. Belum bayar kontrakan, belum bayar listrik. Ya kan? Dari mana hepengnya ini kan gitu ya? Halo. Horas kalau dari Silang Bata ya? Horas. Ya, saya ulang lagi ya. Saya bilang tadi, waktu itu saya mengatakan kepada istri saya, cobalah bersyukur saja sama Allah. Karena sudah hafal ayatnya, la in syakartum. Hafal ayatnya kalau gitu. Kalau disyukuri bertambah. Kalau disyukuri bertambah. Aku bilang sama istriku, cara bersyukur itu beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berusaha supaya diberikan Allah nikmat-nikmat yang lain. Sekarang biniku mau duitku 20.000, mau duitku 10.000 di kantong, udah nggak nanya lagi makan apa kita bang, katanya. Nasi, pasti jawabnya nasi. Tapi apa yang saya lakukan? Saya ajak dia baca Quran kita, ya.
Sholawat kita. Sholat kau deh. Istri saya kebetulan bukan lulusan pesantren. Mungkin saya ustadz yang agak nyeleneh sedikit. Ya, ustadz kan biasanya nyari istri alumni pesantren. Istriku tidak alumni pesantren. Dan dia kerjaannya di bank yang konvensional yang kata ustadz riba lagi, Pak. Saya jodoh pula kan nggak bisa kita buat-buat ya kan. Udah kita rencanakan jodoh kita A, dikasih Allah B, ya mau bagaimana ya? Saat tantangan itu saya hadapi. Saya ajari dia di rumah, Dek, hidup ini jangan kau hitung-hitung karena dia orang bank, ngitung dia. Orang bank itu kan biasa ngitung ya, Pak. A tambah B sama dengan C. Kalau tidak ada B tidak bisa jadi C. Ku bilang nggak begitu. C bisa aja ada tanpa ada A dan B, ku bilang. Bingung dia bagaimana caranya ini. Nah, itu kan. Kawan-kawan di sini perlu mengamalkan ilmu ini. Yang di sini nih perlu mengamalkan ilmu ini. Jangan banyak-banyak kayak logika. Hubungi Allah saja. Cara menghubunginya, ya Allah. Cara bicara sama Allah ini, Pak, lebih mudah dari bicara dengan siapapun. Nggak usah Bapak minta ke siapapun. Nggak usah kau ngeluh kepada siapapun. Sekecil apapun masalahnya, sebesar apapun, jangan bicara kepada siapa. Allah. Banyak orang yang tak percaya sama teori saya ini. Itu tadi istri saya ya. Sekarang sudahlah lumayan dia. Sholat dia baik-baik. Kalau azan nggak perlu lagi saya suruh, udah tahu dia. Pokoknya kalau azan pasti dia apapun aktivitas dia berhenti. Paling kalau masak alasan dia, Bang biar makan kau ya, ntar lagi aku sholat, kata gitu. Awak pun nggak bisa ngomong apa-apa kan, urusan perut. Ya, tapi udah tahu dia kalau dia harus sholat. Yang kedua dia baca Quran dia. Yang ketiga banyak dia sholawat sama Nabi. Udah itu dia tidak melakukanlah hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sekarang nggak ada lagi, makan terus, alhamdulillah ada terus duit. Berkat doa dia, dompetku ini udah jarang isinya 20.000. Mau kutunjukkan, ini banyak isinya nih. Banyak isinya ini. Karena didoakan sama dia dengan cara berbicara sama siapa? Allah. Nggak pernah lagi kosong ini. Tapi begini. Istriku heran, Pak. Saya ini berangkat ke Mekah bisa 7 kali setahun umroh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Baru saja saya pulang, kira-kira paling seminggu yang lalu. Saya ke Mekah, ke Madinah, ke Palestina, ke Jordan dan lain-lain. Istri saya bilang, abang kenapa sih nggak ngajak aku bang, katanya gitu. Ku bilang sama dia gini, Dek, kan udah kuajari kau dari awal, jangan minta sama siapapun termasuk aku, kecuali sama siapa? Ngamuk dia, Pak. Bilang aja abang gak mau umrohin aku, pelit kali ya bang, katanya gitu sama aku. Namanya dia bukan alumni pesantren, ya kan? Menantang pas dia. Aku bilang, akhirnya saat-saat tenang, ku ajak dia bicara. Kau tengok, abang rupanya kalau berangkat ke sana pakai duit. Tahu nggak kenapa abang berangkat terus? Karena setiap hari abang berdoa, ya Allah, saya rindu melihat Ka'bah, ya Allah. Terserah engkau bagaimana caranya, ya Allah. Saya pengen ke Mekah umroh berkali-kali, ya Allah. Saya ajari ya, tapi kalau berdoa jangan lupa ibadah. Ya, sebelum saya lanjutkan, kenapa? Karena Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hafal nggak ayat itu? Hafal lah, kalau nggak hafal ku sentil hidung kau nanti 17 kali. Ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepadamu kami menyembah, beribadah. Baru hanya kepadamu kami apa? Minta. Jadi nyembah dulu baru. Nah itu, dekati dulu Allahnya.
Nggak usah sama Allah. Kalau Bapak dekat sama bandar, Bapak akan ikut-ikutan dibilang orang bandar, betul nggak Pak? Begitu nggak ceritanya? Kalau dekat-dekat kita sama jenderal, dikira orang kita juga apa? Jenderal. Padahal kita supirnya jenderal, padahal. Sama. Kalau dekat-dekat sama Allah, gampang. Saya berdoa terus sama Allah. Saya ini Pak ya, sering mengatakan orang yang paling rugi di dunia ini hidupnya adalah orang yang ragu sama Allah. Sudah kau angkat tanganmu ya Allah, sudah ditetapkan Pak Hakim aku 7 tahun di sini ya Allah. Tapi engkau kan maha kuasa ya Allah, aku pengennya 7 bulan aja di sini ya Allah. Ketawa kalian kan? Karena bagi kalian tidak mungkin. Kalau saya itu mungkin. Aku cerita lagi, ceritaku ya. Ini kenapa saya muncul jadi orang yang kayak gini? Ini bukan hanya sekedar ayat, tapi pengalaman hidup. Dulu kawan bapak ibu saya ini anak yatim umur 5 tahun, ayahku sudah meninggal. Ayahku meninggal, tidak meninggalkan warisan walau setengah rupiah pun. Semoga di lapang-lapang di sana dalam kubur ya. Tidak ada warisan. Sekolah SD, SMP, SMA itu terkatung-katung. Nggak pernah Pak saya punya celana SD yang warna merah itu punya kancing. Karena saya tidak pernah punya celana baru, celana bekas orang terus. Yang udah rusak kancingnya, yang udah begini. Saya di waktu SD, SMP, SMA jarang punya baju ukuran baju badan saya. Kalau enggak XXL, L, padahal ukuran saya S. Karena dikasih orang. Ketika guru saya bertanya, saya masih kelas 5 SD, mau kemana kau Salman sekolah kalau jadi guru sudah besar? Ke Mekah ibu. Nah, itu. Sudah saya kelas pesantren akhir, kalau kami di pesantren kami 7 tahun, kelas 7 saya, semakin kuat perasaan saya kalau saya harus sekolah ke Mekah. Ketika guru-guru saya bertanya, mau kemana kau nak Salman kalau lulus Mustafawiyah? Saya mau ke Mekah ayah, bilang. Karena kami menginggil guru kami ayah. Rupanya cerita ini sampai di tengah-tengah kampung saya. Orang datang ke rumah saya, anak kau itu sombong kali ya, sama mak saya. Ngisi priok kau aja kok nggak sanggup, dia mau ke Mekah dia sekolah katanya. Mak saya pulang dari Tapian, tahu Tapian nggak sih kawan-kawan? Di sungai. Kalau kami di kampung tak ada kamar mandi, semua orang pergi ke sungai. Pulang dia dari sungai, dia bilang sama aku, Salman, ndak usahlah kau bilang sama orang kalau kau nak sekolah ke Mekah nak. Makan kita aja kayak gini nak, bagaimana kau mau ke Mekah nak? Aku bilang sama mak aku gini, mak, taknya aku minta sama mak supaya mak sekolahkan aku ke Mekah. Tapi bantulah aku mak, aku berdoa, doa mak lebih kuat lagi. Doakan aku apapun caranya biar sampai ke Mekah. Pak, duit 100.000 aja nggak pernah kulihat waktu itu. Nggak ada gue yang 100.000, oh ada. Duit yang 100.000 aja, jangankan punya, umur 19 tahun aku, lihat aja nggak pernah aku. Akhir saya di pesantren itu. Semester terakhir saya di pesantren Pak. Salman, keluar. SPP-mu belum lunas. Ujian saya itu. Terakhir, dikeluarkan. Bagaimana kau mau sekolah ke Mekah? Ku bilang, kau beda dengan saya. Saya tidak minta sama kau, kau sekolahkan aku ke Mekah. Ku bilang, saya minta sama Allah. Berdoa. Apa? Tahun 2002 beasiswa itu turun atas nama Salman Abdul Hamid. Ku bilang sama makku, mak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nah, ya. Jadi kalau kau udah dapat 7 tahun, berdoa 7 bulan bisa nggak? Bisa. Tapi kau harus yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau ragu, Allah itu lebih sensitif daripada hati perempuan. Ada yang pernah gombal perempuan nggak di sini? Oh, nggak ada. Kalau hari ini nggak ada, kemarin.
Perempuan itu kalau kau gombal, dia butuh kepastian, betul nggak? Ya? Kalau setengah hati katanya nggak mau dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari itu, Pak. Dia butuh kau lebih penuh hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rata-rata orang yang pacaran doanya nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah putuskan aja, gitu kan? Kalau nggak nikahin, gitu aja. Orang yang banyak maksiat biasanya doanya nggak mau Allah. Makanya aku bilang tadi, beribadah dulu ya. Ibadahnya tadi aku bilang tidak sulit. Sholat 5 waktu. Kan? Hayya 'alas shalah. Di sini kita. Saya nggak tahu peraturan di sini. Kalau nggak boleh ke sini di ruangan masing-masing sholat. Nggak ada air, Salman, tayamum. Sama Allah ini enak, nggak sulit sama Allah ini. Nggak ada air, tayamum kita, betul nggak? Abis sholat berzikirlah sama Allah. Baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau apalagi kita di pesantren seperti ini, saya dulu waktu di pesantren, Pak, ya, duduk berzikir itu kadang-kadang 2 jam, 3 jam bersama guru-guru kita tentunya. Kenapa? Karena kami diajarkan di pesantren, kau nanti nak akan jadi apa, sedekat apa kau dengan Allah. Nanti kita jadi apa ini nanti, kalau kau semakin dekat sama Allah, semakin tinggi kau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jangan malas-malas beribadah, apalagi kita di sini ya. Habis sholat baca istighfar, kalau bisa jangan 3 kali. Nabi kalau istighfar berapa kali? 100 kali. Istighfar. Duduk di sini, duduk, tenangkan hati, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan yang hadir semua di sini, kosongkan hatimu, Bapak. Biarkan hatimu bermain-main dengan segala macam bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang harus kita lakukan sekarang. Tidak ada yang beruntung di dunia ini kecuali orang yang bersama Allah. Nggak ada. Sholat pun kita, janganlah sholat 5 waktu aja, ya. Janganlah sholat 5 waktu. Dan kalau sholat, perhatikan baik-baik bacaan yang kau baca. Kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Segala puji bagimu ya Allah, yang maha pengasih penyayang. Apa aku bilangnya? Mainkan betul-betul di hatimu bahwa Allah itu pengasih penyayang. Jangan pernah kalian lupa bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, sehingga apapun yang sedang diberikan Allah adalah bentuk kasih dan sayangnya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki saya Allah jalan yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kalau sholat begitu, jangan Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sama Allah liman hamidah. Kau kayak cacing kepanasan, kau kayak gitu namanya. Pelan-pelan ya. Baca baik-baik, nikmati. Memang cara menikmati itu perlu, maka belajarlah. Aku dengar tadi yang baca Quran di sini bagus bacaannya, yang semua ini bagus. Ayo kita yang punya suara bagus baca Al-Quran dengan suara yang bagus.
Ya. Kalau kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Suka dengerin lagu nggak kawan-kawan Bapak? Suka kan kita? Seperti lagu Rhoma Irama. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya, gitu kan? Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Kenapa lagu ini lintas generasi, di mana-mana orang hafal? Tahu nggak kenapa? Karena Rhoma Irama membacanya dengan tartil. Loh iya. Coba dulu waktu pertama kali Quran, mau nggak orang dengerinnya? Yo kagak mau. Tapi karena Bang Haji Roma pandai menempatkan petikannya serta drumnya dan lain-lain sebagainya, seneng orang dengernya. Sama persis dengan Al-Quran. Kalau kau baca Al-Quran, Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, Allah bilang, kau ini lagi ngapain? Betul kan? Tapi angkat tanganmu, Allahu Akbar, baca baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Senang malaikat di samping, karena malaikat raqib kan samping kanan kan, diangkat malaikat raqib ke atas bacanya, wup. Setiap malaikat yang mendengarkannya di tempat kita sholat sampai ke langit yang ketujuh, enak kali suara siapa ini? Salman anak Medan itu, kata malaikat raqib. Itu. Maka apa kata malaikat? Ketika ditanya malaikat raqib dibilang Salman, maka malaikat yang dengar ini akan bilang, semoga doa-doanya dikabulkan Allah. Nah gitu dia. Naik terus berdoa kita tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan doa kita. Tunjuki saya jalan yang lurus ya Allah. Maka hidup kita pun akan baik-baik saja. Bahagia-bahagia saja. Maka nanti kalau sholat, bacanya pelan-pelan, santai. Enggak ada yang dikejar. Ini kadang-kadang orang sholat kayak dikejar-kejar pak polisi dia, atau dikejar apa dia kan? Allah Akbar, sama Allah, Allah, Allah. Astagfirullahaladzim. Baik-baik. Baik-baik ya. Saya ulangi lagi ya. Saya tadi berbicara ini bahwa yang ditentukan Allah itu bukan untuk menilai kau baik atau lebih baik, tapi untuk mengetahui kita bersyukur atau tidak. Ya begitu ya. Ketika kita sudah bersyukur atau tidak, sabar atau tidak, baru ada nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya bercerita bahwa ketika tidak baik, berbicaralah kepada Allah. Berbicara kepada Allah, kata saya tadi Bapak Ibu, mudah sekali. Bahkan berbicara kepada Allah adalah hal yang paling mudah. Dah, sholatnya baik ya, nikmati sholat itu. Kalau bisa, sholatlah sunat rawatib. Kalau ada kemampuan, sholatlah sunat duha. Kalau ada kemampuan, sholatlah sunat tahajud. Selesai sholat, ambil Al-Quran. Ustadz, saya bingung mau zikir apa, nggak pernah saya belajar sebelumnya. Ya udah, baca Al-Quran. Zikir yang terbaik di dunia ini apa? Al-Quran. Mau zikir apapun dibawa orang, yang paling baik apa? Al-Quran. Nggak pandai aku baca Al-Quran, yang pandai kau baca apa? Itu saking enaknya sama Allah ini. Saya hanya bisa baca Qul huwallahu ahad. Nah, bacalah Qul huwallahu banyak-banyak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali Qul huwallah kata Rasulullah, apa dengan sama dengan apa? Mengkhatamkan Al-Quran. Jadi saya bisa saja 100 kali khatam Al-Quran sehari, tapi Qul huwallah 300 kali maksudnya. Ya, kawan-kawan ya. Saya ulangi lagi, berbicara dengan Allah itu mudah, dengan sholat 5 waktu, dengan membaca Al-Quran.
Ya, atau zikir-zikir yang lain. Boleh. Contohnya sholawat sama Nabi, boleh. Yang tadi dibaca di sini, apa tadi yang dibaca sini? Bukan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan maqbula. Itu diulang-ulang luar biasa. Atau kalau saya beberapa kali saya gunakan ini untuk munajat kepada Allah. Saya sudah bilang tadi bahwa hidup saya ini saya lewati dengan doa dan doa. Semua yang saya dapatkan hanya saya sandarkan dengan doa dan doa kepada Allah. Saya tidak berani minta sama siapapun. Karena saya pernah mencoba minta kepada selain Allah, saya kecewa. Kalaupun dikasih oleh tempat saya minta, saya jadi budaknya dia. Betul kan? Yang enak itu jadi budaknya Allah. Menjadi budak selain Allah sungguh sangat sakit. Ya, saya ajarkan lagi. Saya sering bermunajat kepada Allah dengan yang lagu yang biasa juga kita dengar. Apa itu? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Duhai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Itu cara kita bicara sama Allah. Atau Ustadz, saya tidak paham yang kayak gitu. Ya udah, saya ajari yang lebih enak lagi. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Tahu lagu ini kan? Andai ku tahu malaikatmu kan menjemputku, ku akan memohon. Lupa pula lah aku liriknya. Mohon maaf, lupa. Maksud saya mau mengajak semua yang di sini ini berbicara kepada Allah. Saya mau ngajak semuanya berbicara kepada Allah dengan cara yang kau bisa. Kalau yang hadir ini ahli thariqat, ku ajak semuanya berbicara pakai thariqat. Kalau yang ahli ini ahli hadis, saya ajak untuk berbicara dengan Allah pakai hadis. Tapi ini kan macam-macam manusia ini. Saya tawarkan, loh, mau yang mana kau bikin? Mau yang mana? Silakan, dekatilah Allah. Karena saya bilang tadi mendekati Allah itu mudah dengan segala macam cara. Nah, kalau orang Medan, kalau ada di seorang Medan, dulu emak-emak orang Medan ya, kalau diajak nih mengingat Allah dengan lagu Nur Asyah Jamil, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan.
merasakan kedinginan. Karena ada di sana syairnya, tiada lagi guna harta kawan karib sanak saudara. Tak ada gunanya katanya. Kalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Hanya amal nanti. Hanya bicara kita ini sama Allah. Sekali lagi saya ajak semuanya, bicaralah kepada Allah. Datanglah kepada Allah dengan kerendahan hati. Buang air matamu di depan Allah, jangan di depan yang lain. Enggak usah kau merengek kepada Kak Lapas, enggak usah kau merengek kepada pegawai-pegawai ini, enggak ada gunanya. Karena mereka juga hamba Allah. Ketika Allah sudah ridha, maka mereka akan lebih lembut hatinya. Siapapun akan lembut hatinya ketika Allah sudah ridha. Kadang-kadang orang lupa, dia dekati dulu orang lain. Allah dulu. Allah. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, semut pun akan datang bawa makanan untuk kita. Ini cerita ya. Ada seorang ulama yang tenggelam dengan dialognya dengan Allah. Ya. Ini cerita memotivasi saya dan mudah-mudahan kita semua. Saking menikmatinya dia zikir ini, lupa dia makan. Lupa dia, bukan karena dia malas, lupa dia makan. Oke? Dia tinggal di pinggir pantai, Pak. Lupa, saking enaknya dia berzikir itu. Tentu dengan cara masing-masing, ya. Ada dengan cara zikir la ilaha illallah, macam-macam cara mendekati Allah ini, macam-macam. Ketika saking asyiknya dia rupanya berzikir, hatinya sudah fly, entah kemana sudah. Tapi perutnya apa? Lapar. Saking terbangnya hatinya, respon lapar di perutnya tidak terasa lagi di otaknya. Akhirnya apa yang terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu? Datang seekor burung gagak. Tahu burung gagak enggak? Ada kadang-kadang suka dia di pantai. Diketok-ketok burung gagak ini pintu, pakai paruhnya. Terganggu yang sedang berzikir ini. Siapa ini yang ngetok-ngetok pintu ini? Karena banyak. Kalau pas pertama cuma satu kali nggak kedengaran. Oh, banyak. Gini terus. Akhirnya berdiri, dibukakan pintu. Si burung gagak itu bukan hanya sekedar mengetokkan pintu, membawa seekor ikan, Pak, di mulutnya. Setelah dibuka orang yang berzikir tadi, ada ikan dilepaskan oleh burung gagak, fiung, terbang burungnya. Baru terasa dia apa? Oh, lapar perutku. Baru terasa lapar ya. Baru berhenti dia berzikir itu. Karena tadi sudah ada ikan yang dibawa burung ini, ya sudah dia goreng ikan itu, makan dia. Itu kalau kita sudah bicara sama Allah. Tapi ini perlu kekuatan hati. Kekuatan hati yang dibutuhkan di sini ya. Hatinya harus kuat. Teruslah mengingat Allah, teruslah berzikir kepada Allah, teruslah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ya. Afwan. Teman-teman nih kadang-kadang saya juga ngerasain, Ustaz. Kalau lagi malam di kamar tuh kan suka merenung kita kan? Merenung, oke. Jadi kita berpandang ke atas, ke samping, ke kanan, ke kiri, pandangan sama. Tembok semua ya. Tembok semua. Ada sedikit lah itunya, apa namanya, jari-jari itu. Baik. Kan? Kadang berpikir melamun mau kemana kita, sedang apa yang terjadi rupanya kan? Terasa nanti tiba-tiba perut sakit. Mau makan apa orang bilang masuk angin. Dikerok saja itu sudah, tapi rasanya badan juga masih nggak enak. Mau minum apapun rasanya juga nggak enak. Kadang katanya kalau mandi di air penjara itu suka kena kupret namanya, Ustaz. Apa nih, ada luka-luka gitu, gatal, garuk-garuk berdarah dia kan. Tapi kalau mikir-mikir, kenapa cuma saya aja yang kupret, yang lain kok enggak?
Padahal di sini ada 1.500. Kalau memang karena mandi air penjara, harusnya kan semuanya ini kan kita kena kupret kan. Tapi karena kenapa terjadi sama-sama kita aja? Mungkin galau yang disebut itu. Nah, bagaimana Ustaz nih cara mengatasi galau? Begitulah kira-kira. Galau ini ya. Ya, ada yang galau di sini? Galau ya? Galaunya karena apa? Coba. Oh ya, kutu kupret ya. Kalau saya jawab, pakai Al-Quran aja jawabnya Pak ya. Kalau kata Allah, ya kembali lagi semua saya yang katakan tadi. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itu jawaban dari Allah. Apa katanya? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tulis itu besok di ruangan masing-masing ya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau ada yang galau, ingatlah Allah. Itu lagi jawaban ini lah. Ingatlah Allah. Tatmainnul qulub. Bahasa tenang di bahasa Arab itu banyak, ada rahah, ada macam-macam. Tetapi tenang yang tertinggi volumenya di dalam bahasa Arab itu tatmainnul qulub. Kalau misalnya sataruhul qulub belum bisa. Tapi ketika Allah katakan tatmainnu, Allah itu akan sangat tenang. Bizikrillah, ya, dengan mengingat Allah. Tentu bertanya lagi, bagaimana caranya? Oh, sudah kita jelaskan tadi. Mau kayak mana pun caranya silakan. Saya tidak mau mengkhususkan begini. Jalan menuju Roma aja banyak, ya kan? Apalagi jalan menuju Allah. Ya, jalan menuju Roma aja banyak, apalagi jalan menuju Allah. Berbeda-beda. Jalaluddin Rumi, ada yang pernah dengar Jalaluddin Rumi? Seorang ulama tasawuf. Dia sudah banyak mencoba metode zikir. Ternyata zikir yang paling membuat dia fly ketika ada dentungan musiknya. Akhirnya dia bikin zikir sambil ada petikan alat musik konya ya. Harus kita ke konya. Dan ada tariannya. Yang sambil berzikir dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau memang begitu membuat dia mengingat Allah, yuk, masa kita larangkan? Tapi harus betul ingat Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala supaya tenang hatinya, ya. Tapi pula alangkah lebih baiknya kalau ya ini cerita yang lebih baik ya. Cerita yang lebih baik, kita pakai baju kita yang bersih ya. Mandi kita sebelumnya ya. Duduk kita di masjid atau di atas sejadah menghadap kiblat kita. Ingatlah Allah. Ya. Ingatlah Allah. Kalau saya, bapak-bapak, bapak-bapak, kawan-kawan semuanya, saya berganti-ganti cara saya mengingat Allah. Kadang-kadang saya baca zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh. Kadang saya baca Al-Quran. Kadang saya berselawat sama Nabi. Kadang saya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau seperti yang saya bikin tadi, ilahi lastu lil firdausi ahla. Atau saya lagu yang tadi, andai ku tahu. Ya, saya sering melakukan munajat pakai begitu. Ada lagi itu lagu-lagu yang saya suka untuk saya gunakan untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang liriknya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya Pak Mola ya dan semua kawan-kawan di sini, kalau saya sudah lakukan itu, banyak pun utangku terasa lunas sudah. Saya ngomong-ngomong utang ini ya. Saya mau cerita ini betapa hebatnya berbicara sama Allah Pak Mola ya. Kemarin sebelum saya berangkat haji, saya punya utang yang agak banyak. Karena kecerobohan saya. Saya akui pula waktu itu ya. Karena kecerobohan saya, akhirnya saya terjebak hutang Pak waktu itu.
Saya sering bilang sama istri saya, Dek bantu abang berdoa ya, karena abang salah kemarin, salah hitung kita kemarin, sekarang kita terjebak hutang. Tahu nggak Pak, yang saya lakukan apa? Hampir 98% yang saya lakukan adalah doa. Usaha apa yang bisa? Saya tanya istri saya, apalah Dek yang bisa kita lakukan untuk menutupi hutang kita ini? Kau tahu penghasilan abang tak jelas. Penghasilan saya nggak jelas Pak. Penceramah ini penghasilannya tak jelas. Namanya si matupang. Siang malam tunggu panggilan. Untung dipanggil Pak Mola kemarin kan. Karena Pak Mola yang manggil, "Ma, ini dompetnya tebal nih Pak Mola, ini pasti banyak nanti dikasih sama aku," kan gitu ya. Tak jelas, aku bilang sama dia. Makanya aku bilang sama dia gini, kita punya Allah, berdoa kita sama-sama. Kemarin aku berangkat haji Pak. Di tempat multazam saya berdoanya begini, ya Allah, saya akui saya salah hitung ya Allah, saya ceroboh ya Allah, saya lupa ya Allah, saya khilaf ya Allah, sekarang saya terjebak hutang ya Allah, saya nggak punya siapa-siapa selain Engkau ya Allah. Berdoa gitu terus saya. Ya Allah, tolonglah ya Allah, kadang-kadang hutang yang ini sampai mengganggu saat saya sujud kepadamu pun ya Allah. Saya pengen beribadah seperti saya sebelum punya hutang ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Itu terus doa saya Pak, waktu haji kemarin. Saya sampai bilang gini, ya Allah, aku pun tak tahu bagaimana caranya, tapi Engkau kan maha kuasa ya Allah. Aku bilang itu, maha kuasa Engkau ya Allah. Kalau dihitung gaji saya, kan ada gajinya Pak, saya mendampingi ibadah haji itu ya. Hutang saya itu, kalau dengan gaji saya kemarin haji, itu hanya menutupi 10%. Berarti saya harus cari 90% lagi. Tapi saya bilang, ya Allah saya maunya, kadang-kadang saya gitu kalau berdoa, ya Allah kalau bisa tahun depan lunas ya Allah, tapi kalau nggak bisa ya Allah bulan depan pulang haji lunas lah ya Allah. Bilang. Saya begitu kalau berdoa. Kalau orang berdoa ya Allah kalau nggak tahun ini tahun besok gitu kan, salah kau. Kalau saya berdoa, ya Allah kalau bisa tahun depan lunas, tapi kalau nggak bisa ya Allah bulan depan pas pulang haji lunas ya Allah. Malaikat Raqib senyum dia tuh mulai berdoa gitu. Diangkatnya ke atas sambil senyum-senyum dia. Kenapa kok senyum Raqib? Ada orang aneh berdoanya. Loh, jarang orang berdoa kayak gitu. Pernah doa kayak gitu Pak? Belum kan? Oh ya. Karena Pak, kalau saya yakin Allah Maha Kuasa, ya kalau nggak tahun depan, ya Allah bulan ini kuasa nggak Allah bikinnya? Kalau nggak tahun depan bulan ini, lo kuasa. Kalau orang yang ragu akan kekuasaan Allah, kalau nggak tahun depan, 2 tahun depan ya Allah, salah. Itu berarti ku anggap Tuhan lemah itu. Kalau aku yakin Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Oh, makanya apa yang terjadi Pak? Itu ibarat malaikat datang ngasih rezeki sama saya Pak. Tiba-tiba ada orang nelpon saya, Salman, saya meninggal mertua saya mau bikin badal haji. Saya percaya sama kau Salman. Berapa itu kira-kira? Aduh Pak, maklumlah Ustadz yang pura-pura kelas saya ini kan. Saya bilang apa? Saya Pak tidak punya tarif kalau menghajikan orang. Bapak kasih berapa saja saya terima. Bilang gitu kan? Wah sulit lah kalau begini katanya kan. Enggak Pak, saya tidak pernah akan bisa mengucapkannya berapa katanya. Sudah pernah membatalkan haji orang belum? Sudah, aku bilang. Berapa dikasih orang tuh? Tak enak aku menyebutnya Pak. Alah kasihlah aku gambaran katanya. Ya, aku bilang. Karena saya masih pura-pura ikhlas, akhirnya saya sebut angkanya kan. Aku bilang angka itu. Ya, berarti aku pikir akan dikasihnya. Aku seangka yang aku sebut itu kan. Tahu-tahu Pak, pulang aku haji. Salman udah pulang haji sudah. Aku transfer besok ya, besok. Tahu gak dikasihnya apa Pak? 3 kali lipat dari yang biasa dikasih orang sama aku. Boh, aku bilang, "Mak, doa yang kemarin itu dikabulkan Allah." Enak. Kalau tidak tahun depan, bulan depan. Nah itu tadi. Karena apa? Saya tidak pernah ragu sama Allah. Yang 3 kali lipat ini, yang tadi aku bilang 10% kan? Yang 3 kali lipat ini menutupi 30%, 40%. Itu nggak tahu aku, saya tuntan. Akhirnya aku tengok uang aku bilang sama istriku, "Dek, daripada kita apa-apa, ini pas bayar hutang ada. Pas Pak. Pokoknya kami lunasi hutang itu, udah nggak ada lagi duit di dompet ini. Kalau kemarin kan 75.000, nggak ada." Nggak ditanya istriku lagi, makan apa kita nggak nanya dia. Karena udah dilatih kan. Tadi jawabannya nasi lah, masih jawab gitu kan. Pulang ke rumah, "Dek sabar ya, kalau malam ini memang harus lapar, kita lapar dulu, kita malam ini," gue bilang. Yang penting lunas hutang.
api sampai di rumah, nggak diizinkan Allah juga saya lapar, Pak. Ada aja rezeki itu datang. Nah, kenapa? Itu tadi, bizikrillah. Tenang hati sudah. Saya kalau bicara yang kayak gini-gini nih, dalilnya banyak, yang sudah ditunjukkan Allah sangat banyak. Maka karena saya menghadapi kawan-kawan ini, saya ajak kawan-kawan, bicaralah sama Allah ya. Berzikirlah kepada Allah. Jangan pernah lupa sama Allah. Semuanya ingatlah Allah dengan cara dan teknisnya masing-masing. Silahkan. Yang penting jangan pula bilang nanti kau joget-joget mengingat Allah. Itu salah. Kau bikin lagu dangdut di situ. Abang pilih yang mana? Joget-joget salah itu. Nggak ada yang mengingat Allah sambil joget ya. Silahkan. Nanti berzikirlah kepada Allah. Berzikirlah kepada Allah. Berzikirlah kepada Allah. Supaya Allah membantu kita ya. Ini saja mungkin yang bisa kusampaikan kepada bapak-bapak, kawan-kawan. Semoga saya bisa mengamalkan, kawan-kawan bisa mengamalkan ya. Ini udah setengah 12 kulihat nih. Jadi itu mungkin dari saya. Sekali lagi doa baik. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik dalam hidup kita ya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبي أنصار الهدى عبي ركب الفدا واطلبي ثأر الشهيد واطلبي ثأر الشهيد لمتى سنظل رقودا نغرق في النوم ونشخر وعن الآذان